Perkenalkan, kami dari kelompok 11, tugas besar simulasi sistem yang bermitra dengan IKM Krupuk Subur dengan anggota Alfonsus Mutiara Tangguh, Arya Wijna Astungkara, Chanif Faruk Al-Adiyat, Dinda Astari, Khairiyah Putri, Lutfia Aurensa Saraswati, dan Rahmanita Indah Wulandari, serta PIC Kak Cendi. Pabrik Kerupuk Subur merupakan usaha yang bergerak dalam bidang industri makanan yang memproduksi kerupuk. Pabrik Kerupuk Subur sudah berdiri sejak tahun 1970. Pabrik ini berlokasi di Jalan Gondok Kuning Gang Nuri nomor 66 RT2 RW 33 Wonocatur, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik Kerupuk Subur melakukan produksi untuk membuat produk akhir yang nantinya akan disimpan atau yang biasa disebut dengan make to stock. Saat ini, Pabrik Kerupuk Subur memiliki 9 orang pekerja dengan jam kerja selama 12 jam dengan 2 kali istirahat. Berikut merupakan tujuan penelitian dari tugas besar simulasi sistem. Pertama, mensimulasikan aktivitas produksi di IKM Kerupuk Subur. Kedua, melakukan analisis terkait kinerja produksi di IKM Kerupuk Subur. Produk yang dipilih dari Kerupuk Subur untuk dijadikan objek simulasi adalah kerupuk putih. Asumsi yang digunakan dalam pembuatan simulasi proses produksi kerupuk putih adalah sebagai berikut. Jam kerja masing-masing pekerja adalah selama 10 jam yang dimulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore dengan istirahat sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi hingga pukul 8.30 pagi dan pada pukul 12 hingga pukul 1 siang. Batasan dalam pembuatan simulasi proses produksi kerupuk putih adalah sebagai berikut. Pengambilan data dilakukan secara langsung, proses penjemuran dilakukan ketika cuaca cerah, dan bila hujan, proses penjemuran diberhentikan sementara. Produk yang diamati adalah jenis kerupuk dengan output produk hingga selesai goreng, dan simulasi dibatasi hanya pada produk kerupuk matang. Observasi menyeluruh guna mengamati jalannya proses produksi kerupuk putih dilakukan secara langsung di pabrik Kerupuk Subur pada hari Kamis hingga Jumat tanggal 23 hingga 24 September 2021 pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Aktivitas 1. Pembuatan adonan. Pada aktivitas ini, dilakukan pencampuran bahan baku menjadi adonan kerupuk dengan mesin pembuat adonan yang dilakukan oleh operator 1. Aktivitas 2. Pencetakan adonan. Aktivitas, adonan dicetak menggunakan 2 mesin pencetak kerupuk oleh operator 1, 2, 3, dan 4. Aktivitas 3. Penguapan. Aktivitas, adonan kerupuk yang telah dicetak dimasukkan ke dalam mesin penguapan oleh operator 5 sehingga menghasilkan kerupuk setengah matang. Aktivitas 4. Penjemuran. Aktivitas, kerupuk setengah matang akan dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 hari oleh operator 6 dan 7 sehingga menjadi kerupuk kering. Aktivitas 5. Pengovenan. Aktivitas, kerupuk kering hasil penjemuran dimasukkan ke sebuah mesin oven oleh operator 6 dan 7. Proses pengovenan dilakukan selama sekitar 6 jam. Aktivitas 6. Penggorengan. Aktivitas, kerupuk akan digoreng dengan penggorengan oleh operator 1, 2, dan 8 hingga menjadi kerupuk matang. Aktivitas 7. Packaging. Aktivitas, proses terakhir yaitu memasukkan kerupuk ke dalam plastik pembungkus oleh operator 4, 5, dan 9 hingga menjadi kerupuk siap jual. Dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, didapatkan data waktu proses tiap aktivitas. Data ini lantas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 2/3 dan 1/3 data. Selanjutnya, dilakukan pembuatan distribusi data dengan menggunakan expert fit pada software Flexim menggunakan 2 kelompok data sebelumnya. Berikut merupakan distribusi terpilih dari tiap aktivitas. Pembuatan adonan menggunakan distribusi beta, pencetakan menggunakan distribusi Erlang, pengovenan menggunakan distribusi Weibull, penggorengan menggunakan distribusi Pearson, dan packaging menggunakan distribusi Erlang. Khusus untuk aktivitas penguapan dan penjemuran, tidak dilakukan pembuatan distribusi karena kedua aktivitas bersifat deterministik.
Berikut merupakan model simulasi awal dari proses pembuatan kerupuk putih yang dibuat dengan software Flexim. Pada model awal, terlihat adanya idle yang cukup besar pada operator 5 sebesar 99,2% dan pada mesin packaging sebanyak 91,9%. Berdasarkan throughput mesin pembuat adonan adalah mesin yang paling produktif, di mana nilai throughputnya paling tinggi. Sedangkan mesin penggorengan memiliki nilai throughput yang paling kecil sehingga dapat dikatakan kurang produktif. Pada state bar operator, dapat dilihat bahwa operator 1 memiliki nilai utilitas yang terbesar, namun tidak mencapai 50%, sedangkan 8 pekerja lain persentase idle-nya masih cukup besar. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi concern kami untuk mencoba mencari solusinya. Dengan model awal ini dihasilkan sebanyak 122 batch kerupuk yang akan coba untuk ditingkatkan dengan beberapa alternatif skenario berdasarkan causes yang telah ditemukan. Model telah diverifikasi dengan metode visual inspection oleh 2 verifikator, yaitu Christophorus Kevin dan FX Pradhanananda yang sudah menyelesaikan mata kuliah simulasi sistem. Validasi data dilakukan dengan menguji data input dan output antara proses aktual dengan model. Pertama-tama, dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika data normal, maka kedua data akan dibandingkan dengan uji t-test. Sedangkan jika data tidak terdistribusi normal, maka akan digunakan uji Mann-Whitney. Dari uji validasi, ditemukan bahwa seluruh data, baik input maupun output antara proses aktual dan model, sudah valid, sehingga data bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Guna meningkatkan produktivitas pada proses produksi kerupuk putih, kami merancang 2 skenario improvement. Skenario 1 menggunakan dispatcher untuk pembagian tugas operator yang dalam kondisi aktual diwujudkan dengan kegiatan training. Dan untuk skenario kedua, kami akan mengkombinasikan penggunaan dispatcher untuk pembagian tugas dan penambahan 1 penggorengan. Berikut merupakan model alternatif improvement 1 dari proses pembuatan kerupuk putih yang dibuat dengan software Flexim. Berikut merupakan perbandingan performansi sistem model awal dan model improvement 1. Setelah diberikan dispatcher, tidak ada pekerja dengan beban kerja berlebih. Selain itu, utilitas mesin dan operator semakin meningkat sehingga produktivitas pekerja dapat lebih maksimal. Output dari alternatif skenario 1 juga meningkat dari yang mulanya 122 batch pada model awal menjadi 138 batch. Berikut merupakan evaluasi model alternatif improvement 1. Dengan improvement 1, terdapat peningkatan jumlah input pada rak dan utilitas pekerja menjadi lebih merata. Akan tetapi, perlu adanya training pekerja yang pastinya akan menambah cost dan juga waktu yang dibutuhkan untuk training. Berikut merupakan model alternatif improvement 2 dari proses pembuatan kerupuk putih yang dibuat dengan software Flexim. Berikut merupakan perbandingan performansi sistem model awal dan model improvement 2. Dengan menambah penggorengan dan pemberian dispatcher, terjadi kenaikan output produk pada beberapa workstation sehingga revenue yang didapatkan akan lebih besar daripada cost. Output dari alternatif skenario 2 juga meningkat dari yang mulanya 122 batch pada model awal menjadi 200 batch. Berikut merupakan evaluasi model alternatif improvement 2. Dengan menerapkan skenario 2, terjadi peningkatan jumlah input pada rak dan utilitas pekerja menjadi lebih merata. Akan tetapi, terdapat biaya tambahan untuk menambah 1 penggorengan baru dan training pekerja. Dari analisis biaya yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut. Dengan model awal, dapat dilihat bahwa profit per tahun adalah sebesar 79 juta rupiah. Improvement 1 menunjukkan efek positif terhadap profit perusahaan, di mana didapati profit per tahun meningkat menjadi sebesar 117 juta rupiah. Sedangkan dengan menerapkan model improvement 2, didapatkan profit per tahun yang lebih tinggi menjadi sebesar 251 juta rupiah. Dari seluruh rangkaian simulasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario yang terpilih adalah skenario improvement 2, yaitu penambahan 1 penggorengan dan penggunaan dispatcher. Karena peningkatan output lebih tinggi serta utilitas pekerja lebih merata. Saran yang dapat kami berikan adalah diharapkan IKM dapat melakukan perbaikan dengan mengaplikasikan skenario improvement yang telah dibuat sehingga produktivitas IKM dapat meningkat. Demikian penjelasan tugas besar simulasi sistem kelompok 11 IKM Krupuk Subur. IKM Maju, Indonesia Jaya! Terima kasih dan sampai jumpa.